Republik Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau tropis besar dan kecil yang dibatasi oleh pantai-pantai berpasir putih. Banyak yang masih tidak berpenghuni dan beberapa bahkan belum disebutkan namanya. Mengangkangi Khatulistiwa yang terletak di antara benua Asia dan Australia dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara budaya, Indonesia mempesona dengan keragaman yang kaya dari kuil kuno, musik, mulai dari pop tradisional hingga modern, tarian, ritual, dan cara hidup, berubah dari pulau ke pulau, dari satu daerah ke daerah lain. Namun, di mana-mana pengunjung merasa disambut dengan keramahan bawaan orang Indonesia yang hangat dan ramah yang tidak mudah dilupakan. Karena kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang begitu melimpah, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Apakah bela negara itu? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Terdapat beberapa nilai dasar bela negara. Salah satunya adalah kemampuan awal bela negara. Indikator kemampuan awal bela negara dapat ditunjukkan dengan adanya sikap 1. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. 2. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. 3. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 4. Gemar berolahraga. 5. Senantiasa menjaga kesehatan. Berbeda dengan masa sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, yang mana pada saat itu bela negara adalah mempertahankan Indonesia melalui pertahanan fisik, namun saat ini bela negara justru lebih kepada upaya membentengi diri dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terlebih di era pandemi COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya bela negara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan tersebut berupa 1. Memakai masker ganda, yaitu masker medis dan masker kain. Hal tersebut diharapkan dapat lebih efektif dalam pencegahan penyebaran COVID-19 melalui droplet. Penggunaan masker ganda membuat filtrasi atau daya saring masker akan semakin tinggi. Penelitian membuktikan filtrasi masker ganda naik di atas 80%. 2. Menjauhi kerumunan. Untuk saat ini, berkerumun merupakan pantangan yang harus ditaati. Sebisa mungkin jangan berkerumun, apalagi di dalam ruang tertutup. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain. 4. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Sering mencuci tangan terutama setelah melakukan aktivitas. Karena kita tidak tahu ada tidaknya bakteri atau virus yang menempel pada tangan kita. 5. Membatasi mobilitas. Untuk saat ini, tetap berada di rumah adalah suatu langkah yang tepat. Mari laksanakan protokol kesehatan sebaik mungkin demi pulihnya Indonesia. Mereka yang mengharumkan nama bangsa melalui olahraga. Walau kita tidak bisa sehebat mereka yang mengharumkan nama bangsa di kancah mancanegara, kita bisa meneladani mereka untuk meningkatkan kemampuan bela negara melalui olahraga, meningkatkan kebugaran jasmani dan kekuatan mental kita. Meneladani keteguhan semangat mereka dengan komitmen dalam berolahraga agar siap jasmani dan rohani dalam bela negara melalui komitmen kita. Salah satu nilai bela negara yang ditunjukkan oleh ASN adalah kemampuan awal bela negara. Indikator yang ditunjukkan adalah dengan senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.
karena dengan berdoa dan bersyukur, kecerdasan spiritual bagi persiapan untuk bela negara akan terbentuk dengan sendirinya. Bagi umat muslim, rasa syukur atas kenikmatan tersebut ditunjukkan dengan beribadah. Salah satu ibadah tersebut bagi umat muslim adalah sholat. Karena dengan sholat, kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat yang diberikan setiap harinya. Selain sebagai tanda syukur, sholat dapat dijadikan sebagai alat ukur ketaatan seorang muslim. Muslim yang taat adalah muslim yang melaksanakan sholat. Sebaliknya, bila ia tidak sholat, maka ia sudah bertindak ingkar terhadap apa yang sudah menjadi kodratnya. Seorang muslim yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini selaras dengan Pancasila sila pertama. Selain sebagai tanda syukur, sholat dapat dijadikan sebagai alat ukur ketaatan seorang muslim. Muslim yang taat adalah muslim yang melaksanakan sholat. Sebaliknya, bila ia tidak sholat, maka ia sudah bertindak ingkar terhadap apa yang sudah menjadi kodratnya. Seorang muslim yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini selaras dengan Pancasila sila pertama. الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. Maaf.